Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Trubus dimanapun berada? Kembali lagi di cara podcast pertanian terbaik. Amin. Amin. Editorial majalah Trubus. Setiap bulannya kami hadir buat sahabat Trubus. Yeah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tentunya saya nggak sendiri, bersama bestie saya. Halo Besti. Kak Andari Titisari. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Aku dejavu nih. Kenapa? Kayaknya pernah melakukan ini gitu. Iya, gini. Ini awas sekali lagi diulang, bahaya nih. Oke. Oh, enggak ya. Oke. Oke, jadi ini Ya, spesial juga nih. Saya kalau di sini pengennya ngomong spesial terus, Mbak. Iya, Andari. apa nih ada yang spesial apa Kalau nih di bulan kemarin November? saya sama Widi ngasih yang seger-seger buat sahabat Trubus. Ini edisi sekarang ngasih apa nih buat sahabat Trubus, Mbak Nari? Edisi November ini aku mau ngasih yang manis-manis Yang buat sahabat manis-manis. Trubus. Manis-manis di sana. Oh iya, aku harus hadap sana. Sana atau sana sama aja lah ya. Sama aja. Jadi di bulan November itu kita mau ngasih yang manis-manis buat sahabat Trubus. Apa itu yang manis-manis? Yang manis-manis ada kita mau bahas anggur. Anggur. Kita lihat Anggur ini. merah. Merah ini Enggak hijau. sih hijau. Spesial anggur. Kenapa nih Mbak Andari? Kok Kenapa? anggur? Iya, jadi kita kenapa bahas anggur nih sahabat Trubus? Karena anggur itu adalah komoditas hortikultura lah yang kita belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Walaupun kita Oke. sudah mampu memproduksi, tapi kebanyakan anggur yang kita produksi adalah anggur untuk wine. Wine. Ya, Oh, yang ada beda di Bali, ya, yang ada beda. beda. Anggur Oke. yang dipakai untuk wine dengan anggur meja atau langsung kita makan itu jenisnya yang dipakai berbeda, variannya Varietasnya, dipakai oke. berbeda gitu. Nah, karena belum mampu mencukupi kebutuhan sendiri, tapi ternyata sudah ada beberapa kebun yang menanam nih, pehobi yang Menarik menanam nih dan ternyata. sudah panen. Udah bisa panen berbuah berarti dong. udah. Oke, oke, oke. Tapi sebelumnya aku boleh menyajikan data dulu. Silakan. Tara, jadi biar sahabat Trubus itu lebih yakin lagi, bener nggak sih kita tuh sudah bisa memproduksi anggur sendiri. Ini Oke. kita ada datanya nih. Jadi sebenarnya kita produksi anggur itu fluktuatif sih, naik turun kayak inilah kisah cinta itu ya, naik turun. Oh, Iya, luar luar biasa. biasa. Jangan curhat dong. Iya. Oke. Jadi di tahun 2019 kita sempat naik 13.000 ton, kemudian tapi turun jadi 11.000 di 2020, di 2022 naik lagi 13.000 ton. Dan ini 13.000 ton tuh banyak atau sedikit sih Mas? Untuk lumayan. orang Indonesia yang 250 juta. Iya, kayaknya sih kalau fakta di lapangan ya belum nemu ya, masih sedikit Iya, masih sebetulnya. sedikit. Dan ini Mm-mm. BPS itu tidak mencantumkan apakah ini anggur meja atau anggur Masih wine, itu jadi ya, masih anggur- dicampur dicampur, aja, oke, anggur oke. aja gitu, grape gitu tak. Nah, terus karena belum mampu mencukupi kebutuhan sendiri, walaupun produksinya sudah lumayan lah ya, Oke. akhirnya kita impor. Nah, itu ya. Kebanyakan anggur yang Oke. ada di pasar itu baik pasar tradisional, tukang buah atau retail, Ternyata modern. supermarket itu adalah anggur Impor berarti. impor. Kalau Mas Fajar sukanya beli anggur yang apa? Apa aja saya Anggur emang merah. anggur merah enggak. Asal gratis. Enggak, bercanda sahabat Trubus. Iya juga nggak apa-apa. Iya, oke. Jadi kebanyakan intinya yang datang ke kita itu kebanyakan impor ya. Oke, Kebanyakan impor, oke. hampir 80 sampai 90% itu adalah impor nih sahabat Mas Fajar. Oke. Ada yang anggur hijau, anggur merah, anggur yang warna hitam, semuanya itu kebanyakan impor. Bukan produksi sendiri. Mau lihat data impornya? Oke. Kita punya nih data impor dari anggur kita. Hmm, Data wow. impor kita tuh di 2020 hingga 2022 naik terus. Di 2020 kita tuh impornya 83.000 ton. Oh, makin naik ya ternyata Naik ya. di Oke. 2022 data impornya 101.000 ton. Oh, puncaknya Jadi kan ya. 100.000 terus kemudian produksinya 13.000 itu. Wah, jauh banget ya. Iya kan berapa Iya, tuh yang iya, kosong? Iya, sampai 70% lebih Iya banyak. kan? Oke. Itu pasarnya ini gede Makanya banget nih. karena orang Indonesianya banyak dan produksi anggurnya itu sedikit, sedikit. akhirnya kita impor. Dan itu masih dicampur ya, masih dicampur. Oke, Jadi oke. 13.000 ton tuh kita nggak tahu tuh yang wine berapa, yang untuk wine berapa, yang untuk Buah meja. mejanya Oke, berapa. menarik banget nih. Iya, kemudian dari data produksi tadi itu ternyata luas panen kita tuh juga semakin menurun nih. Sahabat Trubus. Di 2019 Ini ya. itu dari 237 hektar turun jadi 187 hektar. Bayangin dong. Sedangkan orang Indonesia kayaknya suka makan anggur kan. Misalnya kalau rapat
Ada ya. anggur. Lebaran, ya kan? Hari-hari raya ya. Hari raya anggur. Kemudian Natal pasti kan Iya, iya, anggur-anggur iya, yang iya. warna merah. Imlek gitu kan. Iya, benar Anggur benar banyak benar. loh. Kita tuh pakai anggur bukan cuman rumahan kan, tapi juga momen tertentu kita pakai anggur. Dan itu disayangkan sekali kan, padahal kita tanahnya luas banget gitu. Nah, makanya kita mau ngangkat anggur. Ternyata caruk pasar yang lebar itu bisa kita isi dengan berinvestasi di kebun anggur. Inspirasi juga ya buat sahabat Trubus nih. Fajar mau nanam? Maybe. Tapi Aku tertarik tunggu. sih sebetulnya, Iya, tertarik iya, banget itu. Karena wilayah penanaman anggur itu ada banyak nih Mas Fajar. Ya, Nggak kemarin, cuma oke. kalau misalnya kita nggak punya lahan banyak, lahan luas, duitnya sedikit, kita bisa pakai tabulampot. Oh, berarti memungkinkan ya tempat kecil pun kita bisa budidaya anggur ya. Sempit tuh budidaya anggur. Memungkinkan. Oke. Tapi sekarang trennya itu adalah dulu kan kita mengangkatnya tabulampot ya. Dulu, oke. Nah Bedanya sekarang gimana? sekarang sudah ada beberapa pelaku nih yang membuka lahan anggur hamparan nih. Lebih gede ya. Gede Oke, banget. oke, Nanti oke. aku ajak deh Mas Fajar ke Oke, sana ya. ayo ajak. Nah, Kemana nih? Sama sahabat Trubus juga dong boleh, diajak. nanti aku ajakin. Nah, aku mau liatin nih Mas Fajar dan juga sahabat Trubus kebun yang kemarin aku datangi, bisa dilihat itu aku datang ke kebun anggur di Oke, di mana nih, Mbak? Bandung. Oke, di Bandung. Di Bandung. Bandung. Oke. Di Bandung ini. Di tempat siapa ini? Ini adalah tempatnya Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny oke. Supandi ini backgroundnya tuh arsitek tahu Mas Fajar. Oh. Jadi bukan pertanian, dia suka bangun-bangun rumah atau apa, tapi sekarang dia beliau buka kebun anggur. Oh, pantas bagus-bagus ya ini ya. Iya, rapi ya. Arsitek ya, Karena dia rapi ada ya. seninya ya. Oke. Dia tuh luasnya 1 hektar coba. Oh, luas juga ya Luas ini dong, di Bandung di kota loh. Bandung ini. Pinggiran. Kabupaten, oke. Ciparai. Iya, iya masih ya oke lah. Bandung nggak jauh lah Nggak dari jauh. kota Bandung. Nggak jauh dari kota ya. Nggak Oke, jauh oke, dari oke. kota, dan ini hamparan Mas Fajar. Jadi nggak Oke. di greenhouse nih, sahabat Trubus. Iya, Lihat iya. kan? Cuman dia Pak Den itu cuma memakai naungan, karena anggur itu kan ada di naungan kan. Betul. Dia nggak bisa kena air hujan terlalu sering. Tapi kalau panas oke, dingin oke. Kendalanya kan di kita hujan, jadi naungan rontok itu ya bunga-bunganya, tanamannya juga jadi karat ya kalau kena hujan. Oke. Jadi Jadi wajib ya buat sahabat Trubus. wajib faduain. Berdoain. Jadi ke sahabat Trubus tipsnya wajib pakai naungan. Wajib Oke, pakai naungan. Ya ini beliau pakai plastik ultraviolet. Nah di sini kita bisa jalan-jalan nih, enak Mas Fajar, Oke, karena jalannya lanjut. tuh nggak becek nih. Jadi di apa ya namanya, di aspal, bukan aspal sih, bukan beton, beton. ya semen. Semen. Oke. Ini Pak Denny ini. Iya, ini Oke. beliau Pak Denny yang punya kebun anggur Cangri namanya. Cangri, Nah oke. ini beliau megang apa coba, Julian. Oh, Iya, Julian. ini enak banget. Padahal Ini jenis salah satu jenis yang baru juga atau jenis yang cocok dikebunkan? jenis yang cocok dikebunkan, skala Oke. luas juga cocok. Julian. Ini adaptif, rasanya enak nih, belum terlalu matang tahu. Tapi sebenarnya si Julian ini matangnya hijau ini atau? matanya ada semburat-semburat kuning, Oke. hijau gitu. Nah ini enak banget. Kemarin aku nyobanya masih belum matang sempurna lah, tapi udah enak banget. Dia keras gitu loh, crispy. Terus apalagi manis banget. Gratis ya. Iya. Oke. Aduh, jangan gitu dong, malu. Oke. Nah, ini berarti manis, keras ini Julian ya. Ini ini Julian, dia ada dompolannya gede banget. ini nyampe berapa itu? 2 nyampe deh ini. 2 kilo ya. Wow. Ini tuh udah jadi anggur di tempatnya Pak Den itu, ada sebagian anggur itu yang sudah ada namanya. Maksudnya gimana? Inden. Oh. Udah ada nama pemiliknya jadi gitu. Sebelum itu pun udah banyak yang ngantri ya. Udah banyak yang antri. Prospektus sahabat Trubus barangkali mau berkebun Iya. anggur. Padahal di sini tuh konsepnya sebenarnya adalah konsep agrowisata nih Mas Fajar. Oke, Jadi kita itu yang diusung juga ya agrowisata. yang diusung. Jadi kita bisa jalan-jalan di kebunnya Pak Denny. Kemudian kita bisa petik anggur yang mau kita petik, tapi harus ditemani sama penjaganya atau petugasnya, karena kita nggak tahu kan anggur itu udah matang atau belum, terus ini layak petik atau belum. Ini terus, pengunjung ya. Matiknya kan juga harus hati-hati, harus ada aturannya harus disanggah kemudian dipetik kan. Nanti takutnya malah kalau salah mangkas nanti ngerusak tanaman. Jadi itu emang kita ditemani oleh petugas yang ada di sana buat metik anggur, timbang
bawa pulang, bayar dulu tapi. Oh bayar dulu ya, Iya oke. dong, rugi tuh. Oke. 100.000 per kilo. Wow, lumayan ya, 100.000 per Lumayan, kilo. tapi kan kita jadi enak jalan-jalan di kebun kan. Iya, Dan- dapat juga ya, Mm-mm. ada jalan-jalan. Kesenangannya tuh Biasanya selfie. selfie ya, ibu-ibu selfie. Nggak harus ibu-ibu, anak-anak muda juga selfie. Banyak ya? Oh, Oh, banyak. oke. Selfie Wah, bikin keren. konten. Keren. Nah, Iya, jadi iya, itu iya. semacam promosi gratis ya Dan kalau di kota juga ya, di dekat kota. Ini enak banget tempatnya, fasilitasnya lengkap sih. Jadi ada musola, kemudian di situ ada kedai-kedai gitu loh. Jadi kalau kita lapar ya tinggal ke sana aja. Oke. Gitu. Peluang Enak. usaha buat sahabat Trubus mulai kebun anggur, agrowisata barangkali. Kita juga ya, Wis. kita ya nanti ya. Amin. Amin. Nah, selanjutnya nih aku juga masih ada oleh-olehnya. Bisa di next fotonya. Nah, Nah, oh ini yang nih, timbang ya. Timbang dulu baru. Ini baru yang pulang. Julian juga bukan? Bukan, ini kadet. Oh, Kadet ini. Ini Kadet, ada yang oke. udah beli, ditimbang dulu. Kita foto dulu, Bu, foto dulu sama ya. enaknya ini ya. Sama. Sama, Nggak oke. ada yang nggak enak di sana. Semua anggur di sana tuh manis-manis tahu, Mas. Antara enak sama enak banget berarti. Iya, enak Banget, banget. Gak ada yang nggak banget, enak. oke. Wow. Teteh kan, pada mau kan 100.000. pasti. Nah, selanjutnya selain Pak Denny ada juga Panandang. Panandang Panandang. ini yang punya kebun api. Kebun api. Kalau ini di kebun kota, Mas. Di kota, bener-bener di kota ya. Di Bandung kota kok, di kebun kota. Iya, Di kebun Bandung. di kota. Bener-bener kebun di kota. Bener-bener Oke. kebun di kota. Luasannya berapa ini? Ini sekitaran 1.300-an, Des. Oke, lumayan luas lah kalau buat di tengah kota ya. Ini bener-bener di antara rumah penduduk, perumahan. Perumahan, oke. Di oke, antara oke. perumahan, jadi dia di pojokan gitu. Nah, ini ada kebun api, ini kebunnya rapi banget, Hmm. rapi. Jadi buat kita, aduh, kepentok. Jadi buat kita yang kalau misalnya punya lahan sedikit, 1.000. terus kemudian pengen punya kebun anggur, bisa belajar di kebunnya Pak Nandang ini, kebun Hmm, api. Oke. Iya. Ini perasaan muncul juga ya di Ada YouTube, di Mbak? YouTube-nya. Udah keluar ya. oke. Udah keluar. Bisa nonton juga ya Mbak Bisa, Dari sama bisa. Api Nandang. Api Nah, Nandang. Oke. Ah, ini ada banyak jenis anggur nih di tempatnya Pak Nandang tadi. Ini kayak pergola gitu ya di Ah, Bandung. kalau Cantik ini banget, di Mbak. Bogor nih. Oh, beda lagi ya? Beda Oh, lagi. oke, oke. Makanya kita kan datang di beberapa kebun kan. Lokasi kebun, Kalau ini oke. di Bogor. Di mana ini? Di Bogor, di daerah Di kota Bogor juga mana? ya Oh, masuknya? masih di sekitaran Laladon deh. Aladon. Oh, Deket kota kan? ya itu. Iya, kota lah, Bogor. deket Wow. kampus IPB kan. Unik banget Unik ya. banget. Nah, ini di sini sama konsepnya agrowisata. Jadi ada restorannya Mas Fajar. Jadi kita misalnya nih malam mingguan nih kan, sambil lihat anggur-anggur yang pelenus-pelenus kayak gitu tuh malam yang murah dong. ada lampu ya? Kayaknya. Ada Nah, dong, oke. ada. Jadi Menarik. atau sorenya kita jalan-jalan dulu di greenhouse-nya. Nah, malamnya kita bisa menghabiskan waktu di restorannya. ngopi-ngopi juga bisa. Iya, ini kita Oke. ini di sini tuh campur ya antara teralis sama para-para. Jadi Hmm. membentuk bentuk pergola gini kan. Jadi Iya, ya, cantik kan. pergola. Ini belum mateng sih sebenarnya anggurnya, makanya kan masih hijau kecil-kecil. Mm-mm. Tapi udah banyak kan, lihat deh. Udah kelihatan lebat kelihatan, ya. Apalagi masa puncaknya bagus banget nih kayaknya. Ini kalau pas mateng nih, terus kita berfoto di bawahnya berasa di Eropa Di gitu nggak Eropa, sih? Wow, oke. padahal Bogor. Bogor. Sahabat Trubus yang mau merasakan sensasi Eropa bisa ke Bogor di sini. Ini juga bayar yo, kalau mau bayar. petik. Iya Oke. dong. Maksudnya masuk bayar juga nggak? Oh, masuk nggak ada tiket masuk, tapi kalau mau makan ya bayar. Bayar, oke. Pesanannya bayar, Masa- mau beli Anggur anggur bayar bayar. juga. Sama juga kisarannya. sama kisarannya. Ini ada sekitaran 9 greenhouse. Jadi satu greenhouse Oh. utama, sisanya greenhouse pendukung. Itu lebih kecil-kecil, tapi sama isinya anggur juga. Jadi oke. kita bisa jalan-jalan sampai ke greenhouse di belakang gitu, sahabat Trubus. Seru Keren banget. banget. Kita Oke, harus oke. ke sana nih Mas Fajar. Oke. Malam mingguan. Oke. Oke. Ini anggur ini tuh Apa lagi ini? ini jenis anggur. Jadi kan Mm-mm. kita kan judulnya adalah bisnis manis, anggur manis. Kenapa disebutnya anggur manis? Karena orang-orang tuh lebih suka anggur yang manis ternyata orang Indonesia. Indonesia semua manis ya, apapun ya manis. Apapun sebenarnya. Kalau warna anggur itu tuh kan kita sebenarnya nggak terlalu peduli ya. Maksudnya nomor 2 oke, lah. oke. Nah, yang penting itu konsumen itu mencari anggur yang manis. Berarti rasa ya utama rasa. Jadi oke. di kebun Pak Denny, Panandang atau di kebun Angkola Garden yang di Bogor itu mayoritas anggur yang dikebunkan itu adalah varian yang manis, Mas Fajar. Oke, jadi Ham- itu Hampir nggak ada yang manis seger. Kalau Seger. seger kan ada sensasi masam. asam. Hmm. Mm-mm.
kebanyakan adalah yang manis. Manis. Nah, di Oke. edisi ini kita juga ngasih tahu sahabat Trubus jenis anggur yang manis. Dan ini cocok ya dikembangkan. Cocok. Ini Oke. adalah anggur Tamaki nih. Tamaki. Tamaki itu Oh. Brixnya sampai 26. Manis Jadi banget dibahas ya. di sini. Ih, gila ya manis, Manis banget Gua itu. giung-giung atau enggak sih? Giung ya tahu dong. Apa Oke, tuh? oke. Over sweet. Over sweet. Jadi manis banget. Jadi Oke. di sini kita juga bahas ragam anggur pilihan pekebun. Ada Tamaki. Bisa next lagi. Nah, ini adalah contoh dari Cupidon. Cupidon asal Ukraina. Kemudian next lagi ada juga. Nah, ini adalah Taldun. Taldun ini Nah, di ini- kebunnya Pak Denny. Ini enak banget. Ini warnanya tuh merah marun tau gak sih? Merah ya. Ini ya kalau denger-denger naik daun juga ya jenis Taldun ini ya. Jenis Oke. Taldun emang lagi naik daun ya. Sesuai namanya. Taldun Taldun naik naik daun. daun. Manis juga ini ya. Manis. Ini enak banget. Temen aku tuh yang datang ke sana tuh ya langsung beli Taldun, coy. Oh, luar biasa. Luar biasa. Sama 100 ribuan juga. Sama, ya kan? Ya kan teman. Luar biasa. saking senengnya Mm-mm. terus beli anggur sampai 2 kilo. 2 kilo. Mending nggak minta ya dia beli ya. Iya, dia harus beli. Luar biasa, harus beli. Luar biasa. Ini Taldunnya enak banget. Iya. Jadi selain Tamaki ada juga Taldun, ada Cupidon buat sahabat Trubus yang pengen Cocok ya. mengembunkan anggur skala luas dan rasanya manis. Kira bisa Udah nih. kayak udah garansi manis lah pokoknya. Nah, Oke. itu bisa pilih itu. Next lagi, nah ini ada urum. Urum ini di kebun Panandang, Api Nandang. Oh, yang di Bandung ini ya. Dia warnanya memang gelap tapi enak banget ini si urum, Mas Fajar. Ih, Manis juga nggak kalah manis. dengan manis. lain-lain. Semua yang kita bahas di sini adalah anggur yang manis. Anggur yang manis, adaptif dan cepat berbuah. Karena pasti oke. itu kan yang dicari pekebunan. Iya, cepet. Berarti katakan cepet berbuah itu Umur 8 bulan, 12 bulan itu dia udah sudah bisa berbuah. bisa Walaupun berbuah. sebenarnya 8 bulan itu ada juga pekebun yang bakal buahnya atau bunganya dipotes dulu. Dipotes dulu biar dia gede dulu, dewasa dulu baru dibuahkan. Sebenarnya umur 8 bulan itu kan wanita itu adalah yang sudah mateng. mateng kan. Kalau anggur ibaratnya gitu ya, remaja mateng. Udah Oke, mateng, oke. remaja yang sudah matang sebenarnya bisa untuk beranak kan, tapi ditahan dulu nih sampai Oke, dia oke, oke. sampai dia siap segala Siap macamnya. fisiknya ya. Itu Jadi- ada yang memberlakukan Seperti itu cara ya, treatment seperti itu. seperti Jadi baik lagi ke sahabat Trubus, di umur 8 bulan dibuahkan boleh, buahnya diseleksi juga boleh. Nunggu lagi sampai dia kuat, sehat, benar-benar mateng, ya Bisa nggak apa-apa, Bapak. bebas, Oke, oke. bebas. Jadi artinya 8 bulan up oke ya. 8 Oke. bulan up, oke. Dan nggak ada musim sebetulnya ya di kita itu. Nggak ada dong, karena anggur itu kan sebenarnya bukan tanaman musiman. Oke. Kalau di Eropa memang ada musim ya, karena Karena 4 musim 4 itu musim ya. ya. Karena kan ada musim dingin, dia hibernasi. Jadi nanti dibuahkan lagi setelah musim panas atau musim semi. Tapi keunggulannya di Indonesia yaitu karena kita nggak ada musim dingin, jadi kita bisa membuahkan anggur sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Wah, itu keunggulan juga tuh sahabat Trubus di kita itu nggak kalah sebetulnya Nggak ya kalah gitu, sebenarnya. dengan Sebenarnya sentra-sentra membuahkan di anggur Eropa itu. di iklim tropis ya itu kita bisa membuahkan sepanjang tahun asal dipangkas. Cara buahkannya juga ada di sini. Ada dong. dong. Lengkap buat sahabat Trubus. Next. Nah ini Nah, tabu lampot yang buat tadi dibilang di awal-awal itu ya, lahan sempit pun bisa ya. bisa. Jadi buat kalian yang tinggal di kota kayak Mas Fajar tinggal di kota gitu nggak Ih, punya gang lahan, Nggak bilang gitu juga. Di area sempit lah. area sempit itu bisa tanam anggur di tabu lampot. Ini Gosvi. Ini enak juga, ini lagi naik daun juga nih. Enak semua ya. Gosvi. Gosvi. Ini ada nih Zina. Zina. Oke. Juga di tabu lampot kalian lihat deh. Rumah-rumah Gemes ya? kayak iya. Apartemen pun bisa ya, balkon-balkon jadi ya. Jadi ini oke kalau deh. ini cara nanam di lahan sempit di rumah. Di rumah. di Ini balkon. di mana ini? Ini di Tangerang Di kalau Tangerang, tidak oke. salah ya. Nah ini bayangin dong kalau kita punya kayak gini kita nggak kerja nih, Nyemilin anggur terus. nyilin anggur, kerja di Oke. bawahnya sambil makan anggur gitu kan, lama-lama kita nggak kerja ya saking santainya. Ini bisa nih pakai tabu lampot di balkon. Oke, jadi tadi udah kita bahas ya untuk anggur udah habis. Nah, ini siapa sih Mbak ini? Siapa ya? Aku juga lupa enggak ada yang bercanda. Ini ada tadi topiknya
anggur. udah. Selanjutnya kita ke buah ya Mas Fajar Oke, ya. oh buah. Buah kita punya pekebun melon nih, ada Pak Sutego. Pak Sutego, oh iya melon Lucu ya. namanya Pak Sutego. Halo Pak Sutego, ini Pak Sutego itu ada di Oki, Sumatera Selatan. Nah ini beliau mengebunkan melon dan berhasil meningkatkan produksi melonnya. Nah ini sahabat terus bisa meniru nih cara Pak Sutego meningkatkan produksi melon. Padahal di Sumatera Selatan loh Mas. Di Sumatera Selatan kan bukan sentra horti ya, tapi Pak Sutego ini berhasil mengebunkan melon dan produksinya tuh tinggi nih Mas. Aku ada nih foto lahan punya Pak Sutego. Nah ini ya luas kan, banget ya. luas sekali. Wow. Ini buat sahabat Trubus yang ada di Sumatera Selatan atau di sekitarnya ini bisa meniru cara Pak Sutego membudidayakan melon dengan produksi yang tinggi nih Mas Fajar. Nah, yang nggak di sana juga kalau baca ini bisa ya. Iya, ini Pak Sutego ini kalau nggak salah nih kita lihat deh, ada 6.200 tanaman melon yang dikebunkan Pak Sutego, lahannya cuma setengah hektar dan itu dapatnya 20 ton melon di November 2023. Oke, intensif banget ya. Intensif sekali dan itu ternyata omsetnya sampai berapa coba? Berapa? 100 juta nih di sini. Wow, keren banget ya. Nah, itu bisa jadi inspirasi sahabat Trubus nih mengebunkan melon di daerah Sumatera Selatan. Nah, nanti bisa belajar bareng Pak Sutego. Next. Ada apa lagi? Ini temannya Mas Fajar ini mah. Ada Pak Jasman. Jadi lanjutan ya, ini buat sahabat Trubus juga karena kemarin udah ngasih yang seger-seger kelapa pandan wangi. Nah, kita ada edisi sekarang nyambung gitu biar tidak terputus silaturahmi, tapi nggak minjem 100 ya. Jadi ini lihat cara budidaya kelapa pandan wangi intensif ala Pak Jasman. Ini ada lengkap kita ulas, ada ilustrasinya juga, pemupukannya gimana, tanaman yang belum menghasilkan gimana, tanaman menghasilkan gimana sehingga hasilnya optimal kelapa pandan wanginya. Bisa dilihat di edisi November ini. Banget, kita dikasih ini cara apa budidaya pandan wanginya. Iya dong. Gratis pula ya. Iya. Ya baca ini dong. Iya sih, makanya beli majalah Trubus biar tahu cara budidaya kelapa pandan wangi. Selanjutnya aku masih ada nih buah. Merah-merah ini. Ih, gemes ya merah-merah seperti ini. Mangga. Ini tuh kemarin ada kontes mangga nih Mas Fajar dan sahabat Trubus itu di Bogor. Dan itu ada banyak varian mangga nih yang berkompetisi mangganya ya. Berkompetisi. Mangga apa aja banyak banget mangganya. Ini adalah mangga nomor 20 ini adalah mangga yang menang nih Mas Fajar. Ini dari mana nih? Nyontek dulu ya. Ini adalah mangga Marifta 1 milik Pak Sujono. Marifta ya namanya. Grati. Iya, Grati. Jauh-jauh dari Jawa Timur ke Bogor menang luar biasa. Luar biasa nih. Gak percuma nih jauh-jauh. Ini enak banget nih mangga Marifta. Gemes ya warnanya merah semburat gini ya. Oke. Nah, bisa di next lagi. Ini adalah nomor 19. Ini yang juara juara milik Pak Imam di Kabupaten Probolinggo. Waduh. Jawa Timur langsung. Jawa Timur kan memang sentranya mangga. Ya. Cocok untuk budidaya mangga itu di Jawa Timur. Panas karena panas kali ya. Dan nyampe ya ke Bogor ya. Luar biasa keren. Oke, keren. Nah, aku ada lagi foto ya. Next lagi. Nah, ini nih suasana waktu kontesnya ya. Mangga aja kontes ya sekarang ya. Iya, kita kontes apa nih? Belum ikut kontes. Oke. Dan itu yang menang nih. Jadi buat sahabat Trubus, kita nggak cuma ngangkat budidaya atau ngangkat tentang trennya, kita juga mengangkat acara-acara seperti itu. Kontes mangga. Nanti kita ikut kontes apa ya, Mas? Banyak saya. Banyak lah ya. Selanjutnya apa Mas? Apa ini? Ini ranahnya Anda lagi nih luar biasa. Iya nih luar biasa nih. Ini di rubrik tanaman hias nih sahabat Rangkaian Trubus. Bunga ya? Rangkaian bunga. Jadi kemarin itu kita datang di acaranya Ikatan Perangkai Bunga Indonesia nih sahabat Trubus dan Mas Fajar. Itu ada semacam simposium dan itu menampilkan rangkaian bunga dari daun kelapa sama daun lontar. Jadi palma-palma gitu loh. Aren ada nggak ada? Enggak. Ini loh terbatas kalau aren. Oke. Yang banyak karena udah kita topikan ya di sebelumnya aren. Nanti kalau misalnya daun aren bisa dipakai buat rangkaian buah itu lama-lama habis itu ya.
Lontar sama kelapa. Daun Oke. kelapa dan Oh, ini menarik ya, salah merak-merak satu gitu iya nih. salah satu hasil rangkaiannya ini terinspirasi dari merak yang sedang mengibarkan itunya Mengibaskan. mengibaskan ekornya. Oke. Merak jantan kan yang kayak Iya, gitu iya, tuh. iya. Kenapa sih yang jantan jadi genit gitu ya kalau ini hewan? Ya mungkin menarik ya, biar Ya ya. menarik ya. Eh, Jadi yang jantan yang cantik ya ini. iya, jadi kebalik ya. Nah, Iya, iya, sebelahnya iya. itu adalah merak juga, sepasang merak tapi yang sedang tidak mengibaskan ekornya. Oke. Nah, ini bisa jadi inspirasi sahabat Trubus. Jadi seni juga, kita juga menghadirkan seni loh di majalah Trubus. Oke. Oke. Nah, ini apa nih? Kita kemarin juga ikut. Gajah ya. Iya, kemarin itu ada kontes nih, kontes skala nasional, ada Floy namanya ya. Internasional kali Mbak, bukan? Iya, internasional, maaf. Bukan nasional ya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, salah Tapi emang sebut. saya yang awam aja nih, bagus banget ini ya. Iya, ini Varigatanya ya, iya, kuning nih begini ya. kontesnya tuh Floriculture Indonesia International Expo di ISBSD. Ini adalah best of the bestnya. Di kontes itu ini ada antrium kuping gajah varigata milik dari Pak Chandra Henderta Gunawan. Kategorinya aroid. Aroid, oke. Gila nih. Ini mahal banget nih, Mas. Iya sih, kalau skala hobi ini luar biasa nih ya. Iya. Aroid masih tetap ya berjaya. Masih tetap merajai karena jenisnya kan banyak aroid beragam. itu. Nah, ini yang jadi best of the best. Kontesnya. Wah, Punya cakep. nggak di rumah? Ya, kalau aroid doang ada, tapi nggak tahu menang kontes. Oke. Kayaknya enggak deh. Enggak ada. Oke, next aja lah, gampang Next ini. lah, Kasih oke. yang lain. Ini apa lagi Ini nih? aglonema. Jadi selain kuping gajah ada juga aglonema nih yang kemarin turun kontes. Kalau ini Green Papuma milik BR Garden. Unik juga ya ini ya. Iya, ini based in contest. Ini aglonema. Nggak kelihatan kayak aglonema pasaran, emang kelihatan mahal ya, eksklusif ini. Iya, kalau aglonema punya kita kan daunnya wah iya, kemana-mana bener, gitu bener, kan. bener. Kalau ini daunnya roset banget, terus rapet, terus bulet-bulet kan per daunnya itu. Ya, jadi buat sahabat Trubus yang pengen tahu perawatan biar tanamannya kayak gini, ada di sini ya. Ada, di sini. ada di kelas sedikit Iya, dong. Dikasih. Terbaik kita memang ya, Terbaik. ngasih terus Terbaik, terus. terdepan, teraktual, terpercaya. Oke. Oke. Ada apa lagi? Oh, selain kontes kemarin itu kita juga ngasih sahabat Trubus krisan. Buat cewek-cewek kan biasanya suka nih dikasih bunga, mawar, anggrek, krisan. Kenapa krisan? Kenapa krisan? Karena krisan itu adalah salah satu bunga potong yang produksinya tinggi dan banyak Oke, dibutuhkan. bunga potong. Oke. Dan kita kebanyakan mengandalkan dari petani lokal. Cuman kebanyakan krisan itu kan ya habis dipetik itu kan biar sampai di tangan konsumen itu tetap segar, itu ada tekniknya, Mas. Ada tekniknya. Iya, kalau asal potong-potong nyampe di kita layu tinggal itunya doang, tengahnya tengahnya doang. doang atau udah lepek gini ya. Udah lepek gini nggak bisa. Nah, harus ini layu. ada caranya. Ada caranya. Ada Diulas di sini. Diulas, ada petani. Bisa dipraktekkan sama sahabat Bisa. Baik lagi gitu. Terbaik, karena ini masuknya adalah teknik pasca panen. Pasca Jadi panen, ada caranya, krisan. cara motongnya Tetap harus segar. benar. Oke. Nah, ini keren. Dan ini krisannya sampai di tangan konsumen, di tangan kita masih tetap merekah Merekah, gitu. segar. Enak kan. Ini kan kalau dikasih krisan mau deh aku. Oh gitu. Iya, kasih ya. Itu tuh Bapak itu mau ngasih krisan tuh. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, selain itu ini jagoan tadi Mas Fajar nih. Oke. Oh, jagoan tani ya saya cerita. Oke, ini edisi November ini juga spesial kita mengangkat jagoan tani ini yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi ya. Oke. Jadi tiap tahunnya selalu ada Banyuwangi. Ini foto 30 besar. Jadi ini pemuda-pemuda semua Mbak, dari mereka itu hebat-hebat. Jadi di bawah 35 tahun udah beragribisnis, udah menghasilkan omset. Ini hanya skup Banyuwangi aja loh. Oh, oke. Dan karena itu didorong pemerintahnya itu jadi untuk beragribisnis. Jadi regenerasi petani itu biar terjadi ya dengan ini. Salah satu program pemerintah yang menyukseskan ya. Jadi bisa jadi pilot project lah untuk yang lain-lainnya. Ini kabupaten lain harus meniru nih. Nih, ini bisa banget, harus banget malahan ya. Jagoan tani. Oke. Oke, next. Nah, ini ada bupatinya ya Bu Bupati Ipuk. Banyuwangi, Bu Ya, Ipuk, ya. Ipuk. Ada juga ini sedikit wawancara ya. Christian Dani. Ya, Bu Ipuk wawancara. Jadi memang tujuannya ini sama para pemenang ya 1 sampai 3 ini juaranya, dan ya memang harapannya sih memang di 2045 ya. Artinya kan pas Indonesia 100 tahun jadi
regenerasi itu terjadi, jadi ekonomi berjalan seperti Oh, itu. iya. Luar biasa Kan sekali ya. bonus demografi ya. Betul Mm. sekali. Jadi di 2045 nanti diharapkan petani-petani muda ini udah settle, Settle, udah betul. bisa berproduksi banyak ya. Betul, Oh, betul, keren banget nih bisnisnya. Banyuwangi. Layak ditiru untuk Layak ditiru. daerah-daerah lainnya ya. Ya, selanjutnya ini yang pemenangnya. Pemenangnya ini yang juara satunya. Jadi ini menyajikan jamu atau minumannya dikemas kekinian gitu Mbak Andari. Ini ada teh bunga telang. Jadi kita itu enggak, wah ini minum biasanya kan ibu-ibu, ternyata dengan penyajian unik itu herbal minuman itu bisa dikemas kekinian Mbak Oh, Andari. ini karyanya Julvia Rasya ya. Ya, betul Di betul foto juara satu. sebelumnya tadi yang berfoto sama Ibu Ibu- Bupati. ya, Bupati. Nah, itu pemenangnya. Dan ini produknya. Ini salah satunya Wah, Japawangi bisa ini. ditiru nih. Kayaknya Bisa, seger nih, boleh lah bisa. ya nanti kita ya bikin Kita ya. bikin dong. Masih muda juga nih Masih Julvia. muda, berapa Kelahiran tahun? 2001. Wow, 2001 ya. Berapa tuh? Jauh ya sama Anda. Sama Anda juga. Sama, oke. Tapi nggak apa-apa, kita masih muda juga. Aku masih muda Udah, tahu. Oke. Aku kelahiran 2008. Oh gitu ya. Mas Fajar? Kirain 2008 udah di sini enggak ya? Enggak Oke. dong. Oke. Oke, apalagi nih? Nah, kita beranjak ke rubrik selanjutnya ya Mas Fajar. Sayuran, Ini oke. rubrik sayuran, itu kita mengangkat tentang produksi padi naik sampai sekitaran 30% ya. Betul. Itu dengan menggunakan pupuk hayati. Pupuk hayati ya. Oh, Oke, iya benar, oke. naik Iya, 33% dengan menggunakan pupuk hayati. Jadi ini sepertinya mulai beberapa tahun belakangan penggunaan pupuk hayati ini mulai gencar ya Mas Fajar ya. Iya, kesadaran juga petani juga. Petani mulai sadar, penyuluhnya juga untuk lebih memprioritaskan Aware juga, iya, penggunaan pupuk hayati untuk selain untuk memperbaiki tanah kan juga tanamannya juga lebih sehat dan lebih aman. Ujung-ujungnya juga kan Duit produksi naik dengan produksi naik, duitnya tambah banyak. Itu diulas juga. Selain padi kita juga mengulas next bawang merah dengan menggunakan ini sama sih pupuk hayati juga ya. masuknya asam humat ya, pupuk Asam hayati humat. juga ya. Organik sih, Oh, organik. organik. Nah, ini ada petani bawang merah dengan menggunakan asam humat, panennya tuh meningkat nih Mas Fajar. Oke. Tahu kan seberapa penting bawang merah? Iya. Buat kita ya. Komoditas yang katakanlah fluktuatif juga ya. Selain cabai, Selain cabai, bawang pasti merah. bawang merah. Dan ini Udahlah. penting banget ya komoditas. Cabai goyang, bawang merah goyang sudahlah. Rentan inflasi Semoga ya. enggak ya. Nah, itu makanya Jadi kita bahas. kita ulas teknologi ini juga buat menekan itu juga ya, Iya, ujung-ujungnya. buat Pilihan tidak- petani untuk berproduksi Biar optimal. tidak terjadi fluktuasi lah, biar selalu set gitu. Lebih Aman lah. biar aman. Aman. Nah, selanjutnya selain bawang merah Ada ada jagung jagung. Ini jagung baru sih yang tahan atau toleran terhadap Toleran. penggerek. Selain itu dia juga genjah, tahan lama dan hasil panennya tinggi. Ini ada jagung bioteknologi yang sudah diaplikasikan oleh petani di Jember, Jawa Timur. Next. Ini petaninya nih, panen oke. jagung bioteknologi hibrida NK Pendekar Sakti. Namanya aja pendekar ya. Iya, serem ya pendekar. namanya ya. Namanya pendekar ini. Iya, dan ini bisa nih buat sahabat Trubus, buat lumbung-lumbung jagung di tanah air bisa menggunakan jagung baru ini karena Pilihan. unggul nih Mas Fajar. Oke. Buat yang ada penggerek-penggerek ini ya kuat lah. Pendekar lawan penggerek ya. Oke. Lanjut, ada apa lagi? Selanjutnya suka makan ini nggak? Apa? Ini Apa ini? Semacam dendeng. Dendeng balado. Suka dong. Kakan, suka makan padang berarti dong ya? Suka dong. Sama. Apalagi gratis. Saya gratis mulu ya dari Gratis tadi mulu. gratisan. Ada Oke. ada kucing. Ini apa ini? Ini kenapa uniknya ini apa? Kalau dendeng tuh dari apa? Dari daging. Ini bukan dari daging. Dari apa dong? Dari jamur. Jadi buat yang oke, vegetarian atau lagi mengurangi makan daging, bisa menggunakan jamur sebagai pengganti daging. Oke, Rasanya oke. mirip daging. Rasanya mirip daging. Iya, Nggak teksturnya nyangka ya ini ya dari jamur ya. Iya, dan itu dibahas juga di edisi Di November November ini ini. buat jadi inspirasi usaha tahu. Oke. Jadi bisa ganti pakai jamur untuk buat bikin dendeng atau bikin buat rendang. vegan cocok banget ya. Cocok banget. Oke. Next. Ini Oke. cupeng ini mah cupeng mah Mas Fajar nih. Oke, Cowok ini nih. cupang berarti kita Pakai baju aku deh cupangnya. bahas selanjutnya ini karena edisi kemarin nih Mbak Andari kita udah memperkenalkan ada cocoknya ini si
ekor bulu atau feather tail yang lagi Oh, naik apa daun. tuh? Ini kan kayak bulu-bulu tuh ekornya itu. Oh, oke. Menarik. Nah, ini kita ulas gimana cara merawat si feather tail itu biar optimal, Gimana? biar juara kontes. Gimana caranya? Ada Baca. di sini. Ini sesuai juga ya Pak Sihol itu juri cupang internasional dari Lampung ya, beri ada tips-tipsnya dari sini. Oh, oke. Biar bulunya tetap optimal kan kalau yang jelek-jelek itu kan banyak yang berkerut-kerut gitu itu nggak optimal. Kalau Aduh, treatment di sini melakukan treatment ini insya Allah juara dan optimal. cupang gitu. ada treatmentnya ya, kayak Banyak wanita dong. aja ya. Iya dong. Biar nggak berkerut ya? Iya dong. Oke. Next. Salah satunya kayaknya ada pakai ketapang ya. Pakai ketapang itu. Nah, ini Ini ketapang contohnya. Ketapangnya. Daun ketapang kering untuk melindungi air dari cendawan dan parasit yang biasanya mengganggu si Betul, cupang. itu utamanya masuk-masuk ke Oke. sisik, masuk-masuk ke jelek lah nantinya. Oke, Ya. siap. Bagi ini serem banget nih. Ini Mas Apa ini? Fajar aja deh jelasin nih, aku Oke, serem. ini adalah sebenarnya hewan endemik Sulawesi ya, namanya soa. Ini Soa. ternyata soa itu juga berbagai jenis ada ya. Mm-mm. Dan ini adalah upaya dari para pehobi itu untuk menangkarkannya. Jadi arah-arahnya soa itu bisa jadi kelangenan loh, Mbak Titis. Tapi kok serem? Tapi banyak yang suka ini begini juga. Iya ya, Ini warna. Godzilla juga terinspirasi dari Iya. sini. Ternyata Emang iya? Iya. Oh iya. Hewan endemik Indonesia ini. Jadi Godzilla terinspirasi dari soa. Soa ya. Jadi Ini asli Indonesia? asli Indonesia, tapi ada beberapa jenis juga yang di Filipina. Jadi jangan khawatir, ini bukan yang dilindungi ya Mbak Andari. Jadi upaya para pehobi juga sudah bisa menangkarkannya ini. Oh, jadi Arahnya kayak iguana, kelangenan, peliharaan. oh iya ya, aku pikir nih hewan-hewan langka gitu, ternyata enggak ya. Enggak. Tapi endemik kita. Endemik kita ini banyak hobi di Ih, serem Jakarta, di banget. Bogor ini. Cowok-cowok nih pasti Iya. yang pelihara. Keren. Ada lagi nih. Ini masnya ya. Iya, masnya. Abdul Rafif, dia mengoleksi soa dari 2021. Jadi kalau misalnya kita pelihara naga, nggak bisa karena naga itu nggak ada gitu kan. peliharanya Peliharanya soa. soa gitu alternatifnya. Kerennya sama ini. Iya ya. Aduh, serem sih. Tapi ini makanya sayuran loh, sangat-sangat itu. sangat-sangat gitu. Dia nggak makan Iya, daging. Makan ada mungkin ya sedikit, tapi sayuran dominannya ini ternyata. Vegetarian ternyata. Iya, bisa. Diet vegan. apa ya? Iya, yang vegan bikin gede gitu. Oke, Tapi next dia- ada lagi. Gitu. Nah, Selanjutnya nih burung nih. Burung pipit. jadi mutasi-mutasi baru ya Mbak dari ini. Cantik Burung banget ya. Amalin. Iya. Dia dadanya warnanya ungu. Tuh kan. Sayapnya warnanya biru. Ekornya biru. Terus dada ke bawah dia putih. Tuh, jadi Cantik ya. para penangkar itu sekarang trennya mutasi-mutasi baru nih buat Oh. beauty contest lah ini Oh, hobi-hobi. burung juga kontes. Iya. Soa dong. udah kontes belum? Soa belum kayaknya, Belum. baru proses penangkaran itu. Oh, oke. namanya. Cupang sudah. Sudah, itu Burung udah kontes. internasional. Oh, oke. Semua kalau mangga aja Oh kontes iya, tadi. mangga kontes. Kita aja yang belum kontes nih. Emang kontes apa sih? Kontes apa ya? Nah, ini Sapi kan tadi kita udah ngomongnya kelangenan mulu ya, soa, Budidaya. cupang. Mm. Ini ada sapi, budidaya sapi organik. lanjutan juga kayaknya. Mbak, Iya, dari- ini ada jadi budidaya sapi organik itu ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan nih Mas Tujuan, Fajar. oke. Aku spill dikit ya. Misal Boleh. nih, kalau kita mau pelihara sapi organik itu yang boleh dilakukan adalah untuk umbaran. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah pakai pupuk dan pestisida kimia untuk hijauannya. Oke. Terus lagi, kalau sapi organik itu kita harus pakai pakan hijauan dan konsentrat organik minimal 10% dari bobot sapi. Terus kita juga harus rajin-rajin ngeluarin sapi dari kandang biar olahraga. Berarti memang ada kesejahteraan ya dari Iya. sapi itu. Ya. Terus beri air minum yang tak terbatas. Kayak Oke. orang juga kan perlu Nggak- minum kan. Iya, nggak ditakar kalau pengen haus minum gitu. Nah, Oke. itu yang harus dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah kita tidak boleh membatasi air minum dan kita tidak boleh memberikan kandang yang sempit. gerah karena. Betul. Jadi memang saya balik lagi tuh. Sapinya sejahtera, produksinya juga bagus gitu. Ya. Bener. Nah, itu salah satu rambu-rambu budidaya beternak sapi, Sapi organik. Baca sendiri. Itu lengkap banget di Majalah Tribus edisi November. Nah, Selanjutnya ini apa coba? Pucuk merah ya, pucuk merah. Pucuk merah yang suka di pinggir jalan itu Sebagai ternyata apa ini? bisa kita manfaatkan untuk mengatasi kadar gula di dalam Oke. darah. Diabetasi Iya, itu. iya, oke. dan itu dibahas sih di sini cara konsumsinya itu ada di edisi ini. Hmm, Next. oke.
Ini adalah herbal yang diproduksi oleh salah satu narasumber kita di Medan nih. Herbal apa itu? Herbalnya macam-macam nih produknya, Oke. terutama adalah dalam bentuk jamu. Ini karyanya Mbak Niswa. Niswa ini yang nulis juga Bu Heni Tarigan ya? Iya, Ya? Bu Heni Oke, oke, Tarigan. oke. Oke, next. Nah, ini selanjutnya kan kita udah nih di rubrik obat tradisional kan Udah, tadi. oke. Kita geser ke rubrik perkebunan. Ini apa coba? Ini apa? Sorghum. Sorghum. Sorghum, betul. Sorghum. Sorghum itu kan sebenarnya sudah lama ya ada di Indonesia kan, cuman kalah pamor kan Mas Sama yang lain. Oke. sama yang lain-lain. Padahal dulu kita tuh konsumsinya memang Sorghum. cantel ya. Ada Oh, istilahnya. nah sekarang sorghum itu dulu kan sorghum itu terkenalnya memang sebagai makanan kan. Nah namanya kita kan Pangan, sebenarnya juga udah makan bulir-bulirnya ya. Oke. bulir-bulirnya kita makan. Nah ternyata ini sorghum itu sedang tren lagi Mas Fajar. Tren lagi nanam sorghum. Kenapa tren? Kenapa tren lagi? Karena sekarang itu muncul sorghum dwiguna. Jadi selain atasnya kita panen, bulir-bulirnya kita panen, ininya kita batangnya itu juga bisa kita olah untuk menghasilkan gula. Oke, jadi nggak ada yang tersisa ya, itu Nggak efisien banget ya. Nggak ada yang tersisa. Oke. Nah itu kita juga harus mendukung nih program-program seperti ini Mas Fajar. Jadi kan diversifikasi ya namanya. Betul, pangan. diversifikasi pangan. Jadi kita nggak harus loh kita konsumsi nasi, walaupun udah. memang kita udah Utamanya ketergantungan ya. nasi banget Oke. ya. Tapi kan sebenarnya Indonesia Timur itu kan mereka punya Dasarnya sagu. sagu. Jadi nggak harus loh kita memaksakan Indonesia Timur itu untuk konsumsi Beras, beras, nasi, karena oke. mereka rootnya akarnya kan memang konsumsi sagu. Dan sama juga nih sorghum itu kan dulu juga dikonsumsi sama kita juga kan. Betul, betul. Nah buat orang-orang yang melestarikan tradisi itu ya sudah nggak apa-apa, kita dukung kalau mereka mau konsumsi sorghum. Nah ini kalau pengen tambah lagi untungnya pakai sorghum diguna itu. Oke. Jadi batangnya nggak terbuang ya. Batangnya tidak Bisa terbuang. menghasilkan. Keren banget sih Trubus Mas. Keren dong. Kita udah kayak nulis karya ilmiah aja Iya ya. dong, pasti. Setiap edisinya buat sahabat Trubus mah apa yang enggak lah kita yang carikan. Oke. Nih kita kalau nulis sorghum jadi ahli sorghum, kita nulis mangga jadi ahli mangga gitu ya. Wajib. Curhat ya. Wajib curhat. Gak apa-apa lah, curhat dikit. Lanjut lagi. Oke. Ini adalah sorghum dwiguna, namanya bioguma. Dapat panen ganda, ya ini biji dan gulanya. Wah, keren banget ya, Indonesia itu kaya raya memang. Potensinya. Apa sih yang nggak ada? Coba sebutkan yang nggak ada di Indonesia, tanaman yang nggak ada di Indonesia. Rata-rata sih. Kalau nggak ada mungkin ada aja yang nggak ada, tapi bisa adaptif di Indonesia. Bisa adaptif di Rata-rata. Indonesia. Yang nggak ada kayaknya belum ada tuh ini deh. Kiwi, pir. Kayaknya memungkinkan banget juga ya kalau ditanam di kita ya. Kalau kita mau nanam tuh memungkinkan, orang kurma aja bisa berbuah. Bisa Wah, Anda jangan spoiler dong. Ups. Oke, buat nanti. Maaf. Oke. Lanjut aja lah. Spoiler banyak. Apa ini eksplorasinya? Ini ada di rubrik eksplorasi nih sahabat Trubus. Ini apa coba? Apa ini? Kayu putih. Kayu putih. Iya, tapi batang warna-warni ya. Aku sebenarnya juga tidak begitu familiar loh dengan tanaman ini, jujur li. Iya, balik lagi Indonesia itu kaya banget ya. Makanya eukaliptus ya. Eukaliptus, kelompok kayu putih. Nah, Satu bayangin jenis dong kayu. sahabat Trubus, ada banyak ilmu loh yang kita ambil dari sini. Kadang hal-hal yang nggak kita pikirin itu ada di majalah Trubus, kayak si Betul. eukaliptus ini dia batangnya kayak pelangi coba. Iya. Rainbow gitu. Next kayaknya ada foto yang lebih. Oh, ini gula. Salah susunan foto. Oke. Ini gula Sorghum yang tadi ya. Oke, kita udah bahasnya kayak Kita udah bahas lagi. Next. Nah, ini lebih dekat kayak gini ya iya, warnanya. ini adalah warna batang dari eukaliptus. Orang biasa nyebutnya adalah pohon pelangi nih. Jadi heran ya. Iya, pohon pelangi ini gini. satu dari sekian banyak spesies eukaliptus yang tumbuh alami di Indonesia dan Papua Nugini serta Filipina, sebagian Filipina. Keren banget ya. Juga ya. Indonesia tuh punya pohon pelangi coba. Jadi pelangi bukan hanya di langit. Di langit. Kita bisa tanam pelangi. Keren ya. Keren banget ya, tanam pelangi. Sadis, kita nanam pelangi. Oke. Sepertinya sudah banyak nih kita bahas nih. Apa habis? Next habis. Udah, habis. Oke, kalau gitu sahabat Trubus, keren banget nih edisi November. Jadi kalau sahabat Trubus mau cari di mana? Bisa di sini ya? Bisa di sini. Di sini. Di mana nih? Di sini.
Nah, 50. kalian jangan lupa juga Mas Fajar promoin Gimana? YouTube dong, promoin YouTube-nya. Ini kan YouTube, udah di YouTube. Bukan, video di YouTube Video YouTube. yang kita sering liputan. Oh, ada dong. Pasti kan sahabat Trubus lihat ini pasti otomatis. Oh, iya, ya, ada Pak. juga bisa kali di, Oh, iya, di bisa sini kali. nih. Di sini sini linknya. atau di Nanti sini ya. Anggur juga udah keluar juga ya. Mudah-mudahan di sini Kan sekarang. banyak tuh kita bikin video ya, mulai Iya pasti dari dong. video liputan, video kita ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada juga video kita ini ya peserta kelas Trubus ya teman-teman. Sukses Nah, ya, sukses. Yang sukses mengikuti kelas Trubus itu kan ada banyak. Ada dong. Itu wajib ditonton. mampirlah ke channel inilah kita. Aku sering mampir, Mampir. lihat diriku sendiri ya. Oke deh kalau gitu kita cukupkan aja. Oke. Terima kasih. Mungkin kita akan ketemu next di bulan depan lagi ya. Depan untuk lagi edisi kita bahas Desember. apa? Rahasia. Spoilernya apa? Boleh dong, spoiler aja Mas Fajar. Saya yang nulis ya. Oke, spoilernya ini udah dikasih yang manis, kita tambahin yang manis-manis. Tambah manis. Biar tambah manis. Jadi kata kuncinya adalah stevia. Itu bukan kata kunci. Udah bener ya itu udah katanya saya sebutin. Aduh. Selengkapnya mungkin nanti tungguin aja kita bakal bahas stevia ya. Oke, biar di sini. siap. Oke, mungkin cukup sekian ya, kita Iya. pamit aja ke sahabat Trubus. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus YouTube yang lain dari kita ya, podcast yang lain kita. Terima kasih banyak Mbak Andari atas Terima kasih waktunya. banyak juga. Saya Muhammad Bacara Baran pamit, Mbak Andari Mohon pamit pamit juga. juga. Sampai jumpa di edisi Berikutnya. selanjutnya. Dah. Dah.